Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers live action. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi sebelum lanjut lebih jauh, kami akan review awal sebelum bahas scene per scene-nya. Jadi gini, live action Tokyo Revengers ini hanya mengambil cerita manga atau anime dari awal sampai kejadian melawan Mobius dan insiden kematian Draken, alias hanya mengambil 11 episode utama dari animenya. Hal kedua adalah, bagi yang sudah nonton, kami tegaskan kalau live action ini memang kesannya diras atau dipercepat. Tapi bukan berarti tontonannya diberikan membosankan, malahan lebih fresh dan lebih bagus, dan membuang adegan yang harusnya bisa dipersingkat. Dan kami paham ini dilakukan agar durasinya nggak terlalu lama, karena live action ini berdurasi kurang lebih 2 jam. Dan jika mengikuti setiap episode yang ada di animenya, katakanlah 20 menit per episode, maka 20 kali 11 sama dengan 220, yang artinya 220 menit sama dengan 3 jam 40 menit. Dan itu nggak mungkin kan? Ya, durasi yang terlalu lama juga nggak bagus untuk dinonton. Apalagi kita sudah tahu alur ceritanya dari manga maupun animenya. Dan terakhir, karakter dalam live action ini tak semuanya ada. Contohnya Pae-hyeon yang dihilangkan dan juga Emma. Nah, jika sudah paham, maka mari kita lanjut untuk bahas scene per scene-nya. Scene dibuka yang memperlihatkan preman full tato di sekujur tubuhnya, yang pastinya kalian mengira pasti ini Yakuza sangat mengerikan. Tapi apa daya, dia hanya secuil sampah bagi Maiki yang ada di dalam mobil. Ya, Maiki rambut hitam dengan tato Draken di leher, yang menandakan ini adalah masa depan, di mana Maiki sudah jadi jahat ketika Draken mati. Dan kalau tidak salah ingat, bagi yang baca manganya, Maiki ini adalah versi ketika Maiki selesai dengan Arch Black Dragon, dan Maiki rambut hitam yang menggila dan membunuh semua teman-temannya. Oke, lanjut. Ia bersama kisah-kisah itu sebagai partnernya yang tampaknya sedang menguasai wilayah tersebut. Berlanjut, di mana memperlihatkan kamar Takemichi yang seperti kapal pecah. Ya, di sini dibuat lebih jelas betapa berantakannya kamar Takemichi dibandingkan animenya yang terlihat agak bersih. Di awal cerita masih sama, di mana Takemichi mendapatkan berita kematian mantan pacarnya dan juga adik pacarnya yaitu Naoto. Dan bedanya pada anime, di sini Takemichi bekerja di toko Toserba sebagai kasir. Kalau di anime kan hanya sebagai penjaga kaset. Nah, di live actionnya nasibnya kurang lebih sama. Ia di roasting habis-habisan dengan pemilik tokonya. Setelahnya Takemichi berada di tempat pemberhentian kereta dan didorong oleh seseorang, yang kemudian jatuh dan di hadapan kereta yang membuatnya pergi ke masa lalu. Untuk efeknya sendiri ini sungguh bagus dan dibuat beda dengan animenya. Lanjut, Takemichi masa lalu tiba dengan cara yang berbeda. Di anime ia di dalam kereta, sedangkan di sini langsung di atas anak tangga. Dan dari semua cast teman Takemichi mungkin cuma Makoto aja yang mirip dari segi wajah. Kalau acting mah semuanya keren. Lanjut, vibes yang diberikan live action ini bukan main, dibuat beda tapi nggak meleset dari cerita utama. Terutama saat Takemichi and the gang jalan di kota Tokyo, dan apaan tuh? Ya magisi jai lamat ya, megang terong orang. Oke, lanjut. Scene yang cukup singkat, mereka akhirnya dipertemukan oleh Kiyomasa and the gang yang merupakan bagian dari Tokyo Manji. Dan untuk aktor Kiyomasa the best lah, mukanya ngeselin. Dan tak lupa juga Masaru, sepupu dari Takemichi yang ternyata cupu. Ya, di sini kami persingkat saja, Takemichi and the gang dihajar habis-habisan sampai malam hingga dibuat minta maaf. Dan ya, sejak saat itu mereka jadi budaknya Kiyomasa. Dan ini juga awal mula hidup Takemichi sengsara. Lanjut, sama seperti animenya, Takemichi akhirnya bertemu dengan pacarnya di masa lalu yaitu Tachibana Hinata. Dan cantiknya case-nya, imut-imut gitu ya. Ya, inilah Hinata jika ada di dunia nyata. Dan bedanya pada animenya, di sini Hinata sangat care dengan Takemichi hingga membalut luka di wajahnya. Setelahnya scene di taman yang mempertemukan Takemichi dengan adiknya Hinata yaitu Naoto. Tapi bedanya di sini mungkin dibuat realistis, di mana Takemichi pingsan karena ulahnya sendiri daripada menghajar preman yang membuli Naoto. Kalau diperhatikan untuk case Naoto mungkin kelihatan besar, tapi ya mau bagaimana lagi kan? Mungkin gak ada case yang cocok untuk meranin Naoto saat kecil, apalagi mungkin wajah adalah faktor utamanya dan harus mirip.
Oke, lanjut. Akhirnya mereka menjabat tangan dan kembali ke masa sekarang. Dan juga Naoto yang ada di sana masih hidup dan menjadi polisi. Singkat cerita, ada salah satu dialog yang pernah juga kami bahas untuk teori dunia paralel Tokyo Revengers ini, yaitu di dunia yang kau tahu aku sudah mati kan? Ya, artinya Takemichi ini kurang lebih bukan hanya melintasi waktu, tapi juga dunia yang berbeda. Ah, entah deh, kami bahas lagi soal ini. Oke, lanjut. Naoto di sini agak barbar beda dengan animenya, di mana ia berani melawan Takemichi yang merupakan senpainya. Dan ketika sampai di kantornya, kami kira laptopnya itu merek Apple, seperti di animenya yang sempat disinggung gambar Apple setengah, tapi nyatanya merek Dell. Lanjut, akhirnya Takemichi balik lagi ke masa lalu dan seperti animenya mereka melakukan sabung orang yang membuat Takemichi pingsan dan selanjutnya adalah pertarungan Takuya yang memiliki tubuh lemah. Dan dengan cara yang sama akhirnya Takemichi maju menantang Kiyomasa. Di sini perkelahiannya lebih nyata karena namanya juga live action dan darah luka juga begitu real. Dan ada beberapa variasi serangan yang baru pertama kali kita lihat. Salah satunya adalah ketika Kiyomasa jedotin pala Takemichi di pegangan tangga. Brutal, jelas, mungkin agak berlebihan untuk anak SMP. Tapi ya mau bagaimana lagi, inilah kehidupan gangster. Lanjut, diperlihatkan kedatangan Draken yang mungkin dulunya kalian kenal sebagai Murayama. Yaps, aktor Yuki Yamada memang sudah terkenal saat memainkan perannya dulu di High and Low. Dan untuk Meiki, kami tahu beberapa di antara kalian ada yang tidak puas karena satu alasan yaitu tidak mirip. Ya, untuk hal ini wajar aja sih, karena aslinya kan Meiki itu kecil plus mukanya kelihatan muda. Tapi nggak apalah, untuk sekelas live action sebenarnya acting lebih penting daripada kemiripan. Singkat cerita akhirnya Meiki mengajak Takemichi menjadi teman. Dan ada adegan tambahan yang lumayan lucu di mana semua orang menunjuk Kiyomasa sebagai penanggung jawab dari sabung orang ini. Dan akhirnya juga kena tendangan selebeu dari Meiki yang tampaknya sangat berbeda dari manga maupun animenya. Tapi biar kami berikan pendapat pribadi, untuk Meiki dengan ukuran yang lumayan pendek, tendangan ini lebih masuk akal. Oke, lanjut ya. Kebersamaan Takemichi and the Gang di sini lebih dibuat kerasa dan enak banget dinonton, yang menyatakan bahwa mereka ini memang sahabat karib. Lanjut ke scene di mana Takemichi dan Hina melihat kembang api, tapi bedanya dari anime di sini lebih rame karena bukan di depan rumah Hina. Dan yaps, mungkin sekali lagi kalian merasa aneh di mana di kelas lebih tinggi dari kakak kelasnya sendiri, alias pemilihan aktor Naoto kecil agak annoying. Tapi no problem, mungkin minusnya di situ, tapi selebihnya ceritanya masih oke kok. Sempat kembali ke masa sekarang karena Naoto dan kembali lagi dengan singkat di masa lalu, di mana Meiki dan Draken datang berkunjung di sekolah Takemichi, dan pembedanya dari anime adalah di sini lebih fokus ke perkelahiannya, di mana Meiki dan Draken sangat menikmati membantai anak-anak sekolah di sana. Bahkan ada yang sampai dilempar keluar jendela loh. Entah mereka ini masih hidup atau enggak. Scene menjadi karpet juga di sini diterapkan dan memang sangat kejam menurut saya. Lalu, scene ketika Hina marah kepada Meiki sampai menamparnya juga sangat bagus dan sesuai dengan animenya. Momen yang membuat saya tertawa di sini adalah ketika Meiki bercanda ingin memukul Takemichi. Ya, lihat aja, mukanya lucu gitu aktornya Meiki. Tapi sisi mellow Meiki mungkin yang jadi pertanyaan, sejak kapan Meiki punya sisi seperti ini? Entah apa kalian suka sisi Meiki yang agak lunak seperti ini. Lanjut, scene ketika Takemichi naik sepeda dan akhirnya singgah di tepi untuk impian Meiki juga sangat pas dengan animenya. Berlanjut pada malam hari di mana kita diperlihatkan logo dan baju resmi geng Tokyo Manji yang tampaknya diubah di sini. Mungkin alasannya wajar seperti yang kami bahas sebelumnya, bahwa logo itu akan menimbulkan masalah nantinya. Makanya diubah seperti ini biar lebih aman dan masuk semua kalangan. Di sini juga ada Kiyomasa yang padahal di ceritanya dia tidak ada sama sekali di pertemuan ini. Hingga akhirnya dibuatkan scene ketika ia diusir dan dipecat secara tak terhormat oleh Draken. Yang mungkin ini sebagai penambah bumbu kebencian Kiyomasa kepada Draken nantinya. Singkat cerita, Pah menceritakan masalahnya, yaitu temannya yang di sini sangat brutal dan tidak disensor seperti manga maupun animenya. Ya, di sini jelas teman Pah diajar habis-habisan oleh Osanai sang ketua dari Mobius. Tak lupa juga pacarnya saat itu, dan akhirnya Tokyo Manji Gang pun menyuarakan tawurannya pada Mobius.
Di sisi lain juga ada momen di mana Kisaki bertemu Kiyomasa, yang tentu saja tidak ada di animenya ya. Berlanjut di mana Takemichi kembali ke masa sekarang dan mencari Sendo Atsuhi alias Akun yang sekarang menjadi anggota Toman. Dan ada beberapa perbedaan mencolok di sini di mana di live action para onesan di klub Akun lebih cantik dan jelas terlihat. Lanjut, penampilan Akun juga sudah cukup lumayan dengan tato tempelan di tangannya, membuat ia terlihat salah jalan setelah bergabung dengan Toman. Cerita yang sama juga yaitu mereka berdua ngobrol di teras atas. Dan dijelaskan kalau Akunlah yang mendorong Takemichi saat itu dan itu semua berada di bawah pengaruh Kisaki. Momen ketika Akun jatuh bunuh diri pun memang dramanya sangat dapat di sini, di mana Takemichi sangat kehilangan teman dekatnya. Dan pembeda dari animenya adalah Kisaki saat itu yang mengawasi Akun, sedangkan di sini malah Hanma yang mengawasinya dan sudah melihat Takemichi. Dengan kejadian ini, Takemichi semakin barbar dan ingin cepat selesai menyelamatkan semuanya. Dan kebalikan, yang awalnya Naoto yang kasar sekarang dibalikin oleh Takemichi yang membuat Naoto kena mental. Akhirnya pun Takemichi balik lagi dan scene ia bersama Akun naik sepeda juga ada di sini. Dan terlihat Takemichi sangat senang melihat Akun yang masih hidup sampai membuat adegan jatuh. Ya, ini tambahan scene yang menurut kami cukup bagus sebagai teman akrab. Selanjutnya, tak lupa juga pemanis dalam live action ini, yaitu wajah cantik Tachibana Hinata yang dimana saat itu Takemichi mencari Naoto untuk balik ke masa lalu. Tapi nggak jadi karena besok adalah waktu tawuran antara Toman versus Mobius. Berlanjut ke scene rumah sakit yang diadaptasi dan cukup bagus di sini, di mana akting dari Pak Tua ini sungguh bagus dan Draken yang memaksa Maiki untuk memperlihatkan sopan santunnya pada yang lebih tua. Juga yang menjadi alasan kenapa Draken sangat berpengaruh pada kehidupan Maiki. Lalu scene-nya pun dilanjut ke gudang di mana Takemichi memohon untuk tidak tawuran terhadap Mobius karena akan menyebabkan kematian Draken. Dan di sini, ya posisi Peihan digantikan oleh Mitsuya. Mungkin nggak ada kali ya aktor yang mau menarin Peihan yang agak sableng itu. Lalu, kedatangan geng Mobius juga di sini terlihat berbeda dari animenya, di mana terlihat ada yang bawa bendera. Dan juga logo dari geng mereka tidak diubah sama sekali karena memang tidak ada masalah tentang hal itu. Berbeda dengan Toman yang memang ada masalahnya. Tak lupa juga bahwa di sini Osanai tidak merokok seperti pada animenya. Tapi untuk sisir yang selalu ia bawa untuk merapikan rambutnya masih ada. Ah iya, baju merah yang menandakan pemimpin juga tak ada di sini dan sama rata semua yaitu baju putih. Lanjut, gelut antara Osanai dan Pah juga cukup seru dan dibuat slow-mo di akhir. Dan berlanjut pada Maiki dan Osanai yang saling berhadapan, di mana Maiki memakai teknik tendangan andalannya yang membuat Osanai jatuh dengan sekali serangan. Ah enggak, 2 serangan seharusnya, tapi 1 serangan yang fatal lah yang membuat Osanai tumbang. Dan momen ketiga Draken hampir ketusuk juga ada di sini. Namun sayangnya adegan Pah menusuk Osanai tak ada di sini. Mungkin ada perubahan cerita dan biar cerita lebih seru tapi dengan tujuan yang tetap sama. Saya sih fine-fine aja. Mungkin bonusnya kita diperlihatkan aksi Draken yang membantai Osanai. Lanjut, yaitu scene di mana Takemichi dibonceng Draken dan Maiki, yang dulunya kalian kira ini adalah scene untuk menghadapi Valhalla. Ternyata bukan, ya sesuai prediksi kami juga sih, soalnya untuk buat live action sampai ke Arch Valhalla cukup jauh kami rasa. Dan akhirnya diperlihatkan wajah jelas dari Maiki masa depan dengan rambut hitamnya, dan ini sumpah keren banget Maiki di sini. Memang cocok sih aktornya jadi Maiki masa depan. Lalu momen tambahan di mana Kisaki bicara dengan Osanai dan juga Hanma, yang tampaknya sudah jelas merencanakan sesuatu. Lalu ada Takemichi dengan Hina yang lagi kencan di malam festival. Bedanya nggak ada Emma dan Draken ya. Berlanjut di mana Takemichi melihat Kiyomasa yang bergabung ke Mobius untuk membalaskan dendamnya pada Draken. Dan ujung-ujungnya ia pun ditangkap dan dihajar habis-habisan. Berlanjut adegan tambahan karena di sini Peihan tidak ada, maka konflik yang dibuat pun berbeda, yaitu Mobius bermain licik dan memisahkan Draken dari gengnya, hingga Draken pun dikeroyok oleh geng Mobius. Dan akhirnya Maiki menyadarinya. Lalu ada momen juga di mana Maiki bertemu dengan Kisaki di tengah jalan, yang mungkin sudah takdir mereka di masa depan. Di sisi lain Takemichi juga sudah babak belur dan dibuat tak berdaya dengan diikatnya ia dengan lakban. Dan kalian pasti tahu scene ini, yaps, Hina yang menyemangati Takemichi dan tentu saja adegan ciuman. Tapi bedanya di sini
disensor ya, alias sensor halus dengan pengambilan kameranya agak jauh. Karena apa? Ya, sekali lagi kami jelaskan di awal, ini adalah film untuk semua kalangan. Jadi nggak bisa sembarang masukin adegan gituan ya. Oke, lanjut. Diperlihatkan juga adegan Hina ketemu Takemichi pertama kali, dan sedikit spoiler. Bagi yang sudah baca manganya pasti tahu bahwa adegan ini adalah adegan tambahan alias non-canon. Kenapa? Karena bukan begini awal pertemuan mereka. Seingat saya mereka sudah bertemu sejak SD. Namun dibuat bertemu di toko Toserba yang dimana Hina sebagai kasir dan Takemichi sebagai pelanggan yang kebetulan lewat dan melindunginya dari om-om genit. Ya, singkat cerita Takemichi pergi dan berlanjut di mana Draken solo versus squad menghadapi geng Mobius sendirian. Lanjut, kedatangan Toman dan Meiki juga di sini cukup keren, dan sebagai catatan, lokasi tawuran mereka beda di anime, di mana terjadi di lapangan terbuka sambil hujan, sedangkan di sini di dalam gubuk dan tidak hujan. Dan untuk ekspresi Meiki, cukup lucu kami rasa dan sangat mengocok perut. Akhirnya tawurannya pun dimulai di mana Hanma hanya menonton saja, dengan kedatangan Takemichi yang juga hanya melihat Draken ditusuk oleh Kiyomasa. Dengan kondisi Draken di antara hidup dan mati cukup membuat anggota Toman buyar konsentrasi, termasuk Meiki yang bahkan terlihat imbang melawan Osanai. Dan kalau di animenya sih sebenarnya Meiki saat itu melawan Hanma, tapi dengan Takemichi yang memastikan Draken masih hidup. Akhirnya tawurannya pun kembali berlanjut. Dan juga scene ketika teman-teman Takemichi datang pun juga ada dan menghadapi geng Mobius. Dan untuk last battle, akhirnya kita dipertemukan antara Takemichi melawan Kiyomasa, yang merupakan orang terpenting dari hidup Takemichi dan membuat hidupnya sengsara selama ini. Mungkin ini dibuat 1 versus 1 biar lebih kerasa karena perjuangan Takemichi. Karena di anime Takemichi bertemu dengan gengnya Kiyomasa. Gelut mereka pun cukup variasi, di mana Takemichi bahkan berhasil melayangkan serangan pertamanya ke wajah Kiyomasa dan pada akhirnya berakhir sama seperti di anime, yaitu Kiyomasa pingsan dengan kuncian Takemichi. Lanjut di mana terlihat jelas bahwa Meiki di atas Osanai dan berhasil menumbangkan semuanya. Dan yang masih berdiri pun juga para pendiri Toman, yaitu Mitsuya dan juga Pa. Scene di rumah sakit juga akhirnya diperlihatkan, dan sekali lagi ya, di sini nggak ada Emma dan bahkan nggak ada teman-teman Takemichi. Ya entah kenapa nggak ada, padahal kan sebelumnya ada. Entahlah, nggak usah dipikirin. Dengan diberitakannya Draken selamat dari operasinya, para anggota geng Toman pun merasa bahagia dan Meiki yang pergi dari sana, yang kemudian diikuti oleh Takemichi dan melihat Meiki yang menangis bahagia. Dan scene akhir pun ditutup di mana Takemichi SMP berlarian sampai dewasa, alias ia sudah kembali ke masa sekarang dan melewati salon akun yang sudah sukses dan menjadi impiannya sejak ia kecil. Lalu ada scene di mana tato naga di leher Meiki dewasa mulai menghilang yang menandakan Draken berhasil selamat saat itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau tatonya doang yang hilang bukan Meikinya, berarti Meikinya tetap jahat dong. Ya, bagi yang sudah baca manganya pasti udah tahu jawabannya. Meiki memang selalu begitu. Dan lanjut, wajah Hina saat dewasa pun diperlihatkan dan masih cantik seperti biasa. Mungkin pembedanya hanya pakai wig pada rambut panjangnya saja. Dan tamat. Yap, sebegitulah beberapa review yang bisa kami bahas dan juga detail dan tentu saja alur cerita yang kami buat sesingkat-singkatnya. Karena kalau mau full, ya nonton di bioskop saja. Atau tidak, kalian bisa beli filmnya di Apple TV. Kami beberapa hari lalu udah lihat sih. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.